hari ini, nggak apa-apa. Itu kan sesuai dari tanggal hari ini kan tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Jadi Mbak Azel semangat 45-nya itu bergelora begitu kan. Iya, jadi pengen langsung aja gitu kasih materi biar semuanya juga jadi semangat. Oke, silakan Mbak Dewi. Oke, iya ya. Oke, saya mau menyapa dulu semua yang hadir di sini. Selamat pagi semuanya. Jadi selamat datang di acara webinar Serba-serbi Public Speaking, Public Relation di era pandemi di Rabu 28 Oktober 2020. Nah, hari ini Mbak Acil dan yang lain semuanya. Jadi hari ini sangat spesial karena ada beberapa hal yang membuat hari ini begitu istimewa ternyata. Nah, yang pertama hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, momen ini yang seperti kita tahu ya bahwa menjadi tentunya pemuda dan juga pemudi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sama seperti hari ini nih, kita para pemuda dan juga pemudi berkumpul di acara webinar untuk mendapatkan ilmu dengan semangat 45. Wah, luar biasa ya, bukan lagi. Tapi sebelum dimulai ini seperti pepatah mengatakan nih, Mbak Azel, tak kenal maka tak sayang. Jadi karena saya ingin nih disayang sama Bapak dan juga Ibu juga rekan yang hadir di sini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Warhamni selaku moderator untuk acara webinar pada pagi hari ini. Saya adalah dosen dari Universitas Multimedia Nusantara, pengampu mata kuliah Public Speaking and Presentation Skill dan juga Brand and Branding pada semester ini. Berhubungan dengan judul pada webinar pada pagi hari ini yaitu serba-serbi public relation dalam era pandemi. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa public relation ini merupakan salah satu bagian dari organisasi atau lembaga yang berfungsi melakukan interaksi secara individu maupun kelompok, juga berhubungan dan juga bekerjasama dengan masyarakat berdasarkan organisasi tertentu atau organisasi tersebut. Lalu public relation juga mempunyai tanggung jawab dalam membangun dan juga mempertahankan reputasi, citra positif, dan juga komunikasi yang baik yang juga bermanfaat untuk lembaga atau organisasi di depan publik. Dan juga nih rekan-rekan semua, PR juga bisa mengelola menyebarkan informasi antara individu atau organisasi dan juga masyarakat. Nah, tapi sejak merebaknya pandemi COVID-19, profesi public relation atau PR mendapatkan sejumlah tantangan. Wah, apa ajakah tantangan itu dan apakah praktisi PR tetap bisa relevan dengan stakeholder di tengah ketidakpastian pandemi ini untuk tetap bisa membangun citra dan juga reputasi perusahaan? Nah, semua itu akan dijawab di webinar kita pada pagi hari ini yaitu serba-serbi public relation di era pandemi. Nah, rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, sebelumnya saya juga akan menyampaikan aturan webinar kita pada pagi hari ini sebelum saya mempersilakan Mbak Azel untuk memaparkan materinya. Oke, sekali lagi selamat datang di acara webinar kita dengan pembicara Mbak Azilia Pramita, ya, juga dengan saya di Warami selaku moderator di Serba-serbi Strategi PR di masa pandemi. Nah, sebelum masuk ke dalam Mbak Azel, saya mau memaparkan sedikit aturan mengenai webinar kita pada pagi hari ini. Oke, agenda webinar kita pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan dan juga perkenalan dari moderator, yaitu saya sendiri tadi sudah dilakukan. Lalu lanjut ke materi dari pembicara, lalu ada diskusi dan juga closing-nya pastinya. Nah, kita masuk ke aturan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu peserta setuju bahwa sepanjang sesi webinar ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga materi publikasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa menonton kembali di kanal resmi YouTube Universitas Multimedia Nusantara dan membagikan kepada rekan-rekannya. Nah, yang kedua adalah sebelum sesi diskusi dimulai, peserta akan ada dalam mode hanya mendengar. Jadi mohon Bapak dan Ibu memastikan sudah mengklik tombol mute sampai sesi diskusi dimulai nanti. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengklik unmute kembali ketika ingin mengajukan pertanyaan. Nah, hal ini kenyamanan dan juga kelancaran webinar kita bersama pada pagi hari ini. Dan yang ketiga nih Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi presentasi setelah mengisi survei yang diberikan melalui email. Nah, survei ini akan sangat membantu kami dalam pengembangan topik webinar selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk mengisi surveinya ya.
Nah, lalu bagaimana sih cara bertanya di webinar pada pagi hari ini setelah Mbak Azil nanti memaparkan materi yang sangat luar biasa tersebut? Nah, yang pertama adalah setelah pembicara memaparkan materinya, moderator membuka sesi kedua, yaitu sesi diskusi yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Lalu yang kedua adalah pada sesi diskusi, silakan Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan, lalu ketikkan pada kolom chat dengan mengikuti format, nama, jabatan, organisasi, lalu apa pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, yang ketiga adalah saya sendiri yang akan memilih pertanyaan yang akan diajukan Bapak dan Ibu peserta, lalu membacakannya untuk kemudian dijawab oleh pembicara kita. Wah, itu adalah sedikit aturan di dalam webinar kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu mohon kalau misalnya ada yang tidak paham atau tidak diketahui boleh chat, nanti saya akan menjelaskan. Dan sebelum saya memaparkan, mempersilahkan juga Mbak Azel untuk memaparkan materi yang luar biasa tersebut, saya akan sedikit memperkenalkan dan juga saya akan memaparkan sedikit juga mengenai profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Ini dia profil pembicara kita, Mbak Zelia Farmita, SSI, MSI. Wah, di acara webinar kali ini dengan judul Serba-serbi Strategi PR di Masa Pandemi. Nah, ini dia wajah cantiknya Mbak Azel. Mbak Zelia Farmita, SSI, MSI. Lalu sedikit profil tentang beliau, yaitu memiliki berbagai macam professional skill, yaitu ada public relation, ada content development, strategic plan, juga social media management, media relation, dan juga public speaking. Luar biasa. Lalu yang membuat saya terkagum adalah award yang dimiliki oleh Mbak Azel ya. Ada the best alumni from the London School of Public Relations di Jakarta di tahun 2010, juga best 10 dosen terbaik di Budi Luhur. Wow, congratulations Mbak Azel. Lalu di sini ada beberapa work experience yang dimiliki oleh Mbak Azel, yaitu selain Fortune PR Communication Agency di Januari sampai dengan Desember 2018, juga merupakan Senior Public Relation Head of several project, lalu coordinate and work with team to handle public relation activity. Lalu di UMN sendiri, Mbak Azel mengampu berbagai macam mata kuliah, yaitu Public Relation, Marketing Public Relation, Event Management, Crisis Communication, Investor Relation, juga brand dan branding. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Lalu sedikit saya ingin memberitahukan poin-poinnya saja yang akan dibahas oleh Mbak Azel. Yang pertama adalah Yang pertama adalah general new lifestyle di pandemi sekarang ini. Jadi ada beberapa lifestyle yang baru di era pandemi sekarang ini. Lalu ada PR general seperti apa sih yang ada di dalam PR sendiri. Lalu apa itu PR activity, apa aja yang dilakukan oleh PR, dan juga apa yang dilakukan PR dalam situasi pandemi sekarang ini. Itu dia sedikit aturan dan juga profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mempersilakan lagi nih, saya akan berbincang dulu nih sebentar dengan Pak Azel. Mbak Azel, bagaimana, sudah ready untuk memberikan materi? Saya juga sudah tidak sabar untuk mengetahui apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh PR. Udah berapa tahun Mbak berkecimpung dalam dunia ke-PR-an? Berarti dari aku lulus tuh kan 2007 ya. 2007 itu aku langsung masuk ke dunia agency sebenarnya. Jadi kalau Fortune PR itu aku bolak-balik nih Mbak Dewi. Jadi Fortune PR dulu, jadi baru pertama kali fresh graduate aku cemplung ke dunia agency kurang lebih 2 tahun.
Nah, abis itu terus aku jadi berkelana di hospitality industry. Mungkin aku nggak masukin ke dalam CV-ku di situ. Jadi mungkin sekitar 6 tahunan aku masuk ke dunia perhotelan gitu. Di bagian public relations juga. Habis itu terus masuk lagi deh tuh ke agency di Fortune PR kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun belakang ini. Sempat jadi freelancer juga sebelum aku bikin kecil-kecilan sih. Jadi agency creative communication sendiri itu baru jalan sekitar 1,5 tahun gitu. Plus aku juga aktivitasnya sekarang yang ngajar gitu kan kayak Mbak Dewi. Kita menggabung mata kuliah yang sama ya kemarin ya, public speaking and presentation skill. Iya, betul. Wah, senang sekali aku bisa sama lo gitu ya, dikoordinatorin sama Mbak Azelia nih di public speaking and presentation skill nih. Oke, kalau begitu saya dan juga peserta pada pagi hari ini sudah tidak sabar untuk menerima materi apa saja sih sebenarnya tantangan yang dimiliki oleh PR sebelum dan juga setelah pandemi. Dan inilah dia pemaparan dari Mbak Azelia di Serba-Serbi Public Relation di era pandemi. Silakan Mbak Azelia. Thank you Mbak Dewi. Halo semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan diskusi kita, saya sebenarnya sih pengennya sih lebih ke diskusi nanti ya Mbak Dewi, karena memang pemaparan kita nanti kali ini tuh aku lebih kayak ke PR itu kan industrinya banyak banget kan. Ada PR misalnya di oil and gas company, ada PR di F&B, ada PR di hospitality, ada PR di mini industry lah. Itu pasti ada divisi public relations. Nah, masing-masing mereka ini kan punya challenge-nya sendiri-sendiri nih di era pandemi ini. Jadi mungkin dari teman-teman yang mungkin basicnya punya background public relations juga bisa sharing juga pada saat kita webinar ini. Nah, ini aku coba share screen. Oke, ini sudah kelihatan semuanya? Ya. Yes, sudah. Oke, kita mulai. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang serba-serbi strategi public relations di masa pandemi. Yang tadi Mbak Dewi bilang tanggal 28, ini aku masih Agustus, harusnya Oktober. 28 Oktober adalah bertepatan di Hari Sumpah Pemuda. Jadi mudah-mudahan semangat kita semua juga sama-sama ya. Jadi kita tetap bersemangat walaupun kita mau mendekati long weekend, tetap juga sehat selalu, supaya apa yang saya coba paparkan hari ini juga buat teman-teman bisa menjadi insight yang berguna. Oke, saya coba mulai. Nah, share your experience. Nah, gimana nih teman-teman? Kita udah 240 hari plus mungkin kali ya. Mulai dari sejak dinyatakan kita pandemi, itu 240 hari, jadi kurang lebih 8 bulan berada di masa pandemi. Dan apa sih sebenarnya yang berbeda dari kegiatan-kegiatan serta aktivitas? Kalau dari topik kita hari ini adalah dari ranahnya public relations, itu apa yang berbeda? Gitu. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, kalau kita lihat dari era VUCA tuh volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, kita tuh sebenarnya pandemi COVID-19 itu bisa dibilang kita lagi dimasuk di era VUCA loh. Segala hal yang bergejolak, berubah-ubah, kemudian juga ketidakpastian yang tinggi gitu ya. Ya kita nggak tahu nih sampai kapan sih pandemi ini berakhir gitu kan. Ada kabar atau informasi yang memang masih kita menunggu kepastiannya itu seperti apa. Kemudian saling berhubungan, saling tergantung dan complicated gitu jadinya. Jadi pandemi ini membuat situasi di mana saling industri satu sama lain tuh saling berketergantungan, berketerkaitan gitu kan, sehingga terjadilah kerumitan. Nah, terus juga yang terakhir ambiguity gitu kan, keraguan-raguan, apa iya nih vaksin udah ready belum sih? Apakah nanti dengan adanya vaksin semuanya bisa back to normal atau kita memang menempatkan dengan new normal gitu kan, new normal yang kehidupan normal yang baru itu seperti apa dan lain-lain gitu. Banyak hal deh sekarang ini, makanya kita kayaknya ada di era yang dinamakan dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Aku belum masuk ke dalam ranahnya public relations ya. Jadi ini kalau kita nih teman-teman, entah itu background-nya PR, akuntan, kemudian brand, terus juga entrepreneur segala macam gitu. Kita pada saat kondisi yang sama, yaitu 24 hours 7 days kita berada di working from home.
adjust dari yang tadinya kita punya fix time dalam bekerja gitu ya, 9 to 5 contohnya gitu. Nah, sekarang tuh semuanya berubah gitu. Jadi time management tuh ada di kendalinya tuh di kita sendiri. Pada saat kita di rumah contohnya, ibu bekerja gitu. Ibu bekerja ekspektasi anak, wah mama sama papa nih ada di rumah, berarti saatnya kita bermain atau saatnya waktu 24 jam itu hanya untuk anak gitu. Tapi ternyata kita juga punya tanggung jawab yang memang harus menyelesaikan tugas secara profesional gitu kan. Jadi time management itu sangat amat dibutuhkan untuk working from home yang saat ini kita rasakan bersama-sama gitu. Awalnya memang kesulitan gitu kan. Buy offline, go to the online gitu. Of course gitu kan, yang namanya seminar sekarang semuanya ke online, kemudian yang namanya beberapa activity sama dengan event, konser musik semuanya udah beralih ke online. Jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan baru yang memang sekarang nih kita lagi beradaptasi dan mungkin akhirnya kita jadinya enjoy gitu. Kita akhirnya bisa menerima adaptasi itu menjadi suatu kebiasaan yang baru. Mungkin nanti ke depannya the new normal itu yang masuk adalah seperti itu. Gitu. Bosan apa enggak sih di sini teman-teman? Kalau aku sih sejujurnya sudah merasa bosan ya 8 bulan ini kita bergelut di online gitu ya, tidak ada interaksi sosial secara fisik gitu, tidak bisa melihat mimik muka dan gestur tubuh secara fisik gitu ya. Tentunya membosankan, tapi life must go on gitu kan, business must go on. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Nah, begitu juga dengan public relations. Nah, sebelum kita masuk ke kendala serba-serbi PR seperti apa, terus juga apa sih enakan online atau offline sih gitu kan. Nah, ini saya coba untuk share teori dasar apa sih sebenarnya public relations itu. Nah, ini saya kutip dari Scott M. Gottlieb dan Ellen Center bahwa public relations merupakan fungsi manajemen. Jadi di sini kita highlight ya. Jadi PR itu merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan sesuatu program untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Intinya adalah public relations di sini levelnya tuh udah di tengah-tengah nih, maksudnya adalah di level manajemen. Mungkin beberapa 10 tahun yang lalu deh kita masih melihat public relations, oh dia yang jubirnya perusahaan ini ya, organisasi ini ya gitu. Tapi mulai berkembang, kebutuhan PR itu udah nggak mungkin hanya sebatas menjadi jubir. Jubir adalah sebagian kecil dari fungsi atau tugasnya public relations. Tapi kalau kita telah lebih jauh, apalagi kita bicara tentang corporate communication gitu ya, itu lebih dalam lagi. Jadi fungsinya public relations tidak hanya sebagai jubirnya organisasi atau perwakilan dari perusahaan, tetapi dia ada di level manajemen di mana dia bisa berkoordinasi nih, dia bisa berkoordinasi di level up atau di level yang misalnya dia sebagai pembisiknya CEO, founder dan lain-lain, komisaris, sampai dia juga harus bisa merangkul tim di bawahnya, staff, kemudian buruh di bawahnya gitu. Nah, itulah fungsi atau si public relations yang dimaksud sama si Gottlieb itu merupakan fungsi manajemen. Nah, di sini kadang juga nih banyak yang mengira bahwa public relations only external communications, tapi ternyata enggak loh gitu. Public relations juga harus mikirin nih, ada dua nih, publiknya nih ada dua nih public relations, ada internal public, ada public eksternal. Public internal tuh siapa aja sih? Paling gampangnya adalah public internal itu para karyawan, tim kita, tim di dalam organisasi kita itu adalah public internal. Orang-orang yang memang di bawah naungan dari korporasi atau dari organisasi tersebut itu adalah public internal. Public eksternal itu siapa? Luas banget public eksternal, otomatis masyarakat umum, kemudian juga government, kemudian juga community, kemudian juga public figure dan banyak hal yang memang bisa kita gandeng di public eksternal gitu. Jadi outside public yang diurusin sama si PR itu adalah si public internal juga sama public eksternal. Apa sih yang dikerjain sama PR gitu ya. Jadi sebenarnya ini cuma sebagian kecil gitu. Jadi yang common orang mengerti PR itu kerjanya apa sih? Oke, ini kalau kita ngomongin tentang external activity ya sebelum pandemi, itu ngapain aja? Satu, pasti yang namanya public relations harus memberikan informasi updated gitu ya tentang suatu organisasi atau tentang si korporasi ini lagi mau ngapain nih, lagi apa informasi yang mau disampaikan kepada masyarakat umum atau kepada target audience. Bikin sebuah press conference.
launching produk gitu kan ya, ngundang semua teman-teman media, ngundang semua komunitas, kemudian dibikinin sesuatu event yang memang menarik audiens gitu kan. Lahirlah misalnya kayak membuat suatu konten yaitu press release, media kit, press release, kemudian juga fact sheet, profil narasumber dan lain-lain, copywriting, media relations, of course gitu. Media relations sampai sekarang kita masih menggunakan toolsnya yang paling akurat itu memang media relations. Tapi PR itu nggak cuma sekedar media relations. Di sini sekarang luas banget, ada community relations, government relations, investor relations gitu kan. Itu juga menjadi ranahnya public relations. Tapi teman-teman mungkin akan sedikit berbeda kalau kita tarik kebutuhan dari si korporasi tersebut. Kadang banyak yang menempatkan divisi public relations ini hanya memang untuk pihak eksternal saja gitu. Tetapi kalau misalnya kita tarik dari teori dan juga kebanyakan sekarangnya kalau misalnya di corporate communication, memang CPR itu yang tadi saya bilang ada di level manajemen, di mana dia tidak hanya untuk ke publik eksternal saja, tetapi di publik internal juga gitu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah gede ya gitu ya, maksudnya yang sudah go public terutama gitu ya, mereka juga butuh untuk nge-grab si internalnya dan juga eksternalnya dan juga si para investor. Tadi event, community, nah ini juga menjadi tools public relations yang kita sering sebut sebagai sosial media gitu atau digital public relations. Digital itu kan sebagai salah satu tools yang memang kita gunakan apalagi sekarang era pandemi ini hampir 80% mungkin kita menggunakan tools si digital public relations ini gitu untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu sebelum pandemi. Pas pandemi atau pada saat era saat ini seperti apa? Ya sama aja sebenarnya. Kita juga bikin press conference, kita juga making good relationship with media gitu kan, komunitas juga, bikin event juga. Sosial media udah pasti dong, pasti semakin di intens untuk dikerjakan. Tapi apa yang beda? Yang beda itu hanya, ini belum sampai ke sini. Yang beda itu hanya di pelaksanaannya aja. Kalau yang tadi sebelum pandemi mungkin kita bisa offline gitu kan semuanya gitu. Lebih berasa kalau kita bikin suatu press conference gitu ya, ada hype-nya, kemudian juga vibes-nya juga dapat segala macam. Nah, tapi ya balik lagi di masa pandemi ini susunan atau strategi yang memang kita sudah buat di tahun 2019 lalu harus kita kerjakan nih, paling nggak mau ya apa yang kita bisa kerjakan di 2020 ya kita kerjakan gitu. Oh, ini kayaknya ada yang belum ke-mute. Oke. Gitu. Jadi memang caranya saja dari offline menuju ke online. Nah, ini apa sih tantangan-tantangannya? Saya sempat ngobrol ke beberapa teman-teman saya di agensi, kemudian di korporasi. Ya memang banyak tantangannya adalah, biasanya nih kalau habis press conference kita bisa hihi nih sama teman-teman media langsung. Kalau di online ya udah press conference ada, tapi setelah terus kemudian mereka leave group udah selesai gitu kan. Jadi mungkin tantangannya adalah gimana after the press conference ini kita bisa tetap menggali apa sih yang mereka butuhkan. Kalau press conference offline itu kan kita ketemu muka gitu kan ya, kita ketemu muka kemudian kita melihat, kita menggali misalnya kayak contoh ada media X gitu. Media X kita udah tahu nih background media seperti apa, kita bisa coba ngebawa angle mana nih yang cocok gitu. Jadi kita bisa ajak ngobrol itu sehingga pesan yang media tersebut butuhkan itu bisa kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan media tersebut. Nah, kalau yang online mungkin kendalanya itu yang sering terjadi adalah ya udah habis selesai Zoom meeting gitu ya atau Google Meet, press conference online, press conference virtual, setelah itu udah gitu. Tetapi apa nih yang perlu kita gali lagi ya mungkin after that itu kita bisa kontak si media tersebut, kita bisa ajak ngobrol lagi, tapi ya semuanya via virtual gitu. Makanya sebenarnya sih kalau saya pribadi memang lebih enak itu offline, tetapi ya balik lagi situasi ini kita sebagai public relations itu harus bisa dinamis gitu. Nggak bisa kita saklek gitu ya, pokoknya gue maunya offline, apa segala macam itu agak ya itu bukan PR gitu. Jadi PR itu harus ditempatkan seperti naik roller coaster gitu. Dia harus siap pada berbagai tantangan. Oke, peran PR
now atau kebanyakan nih public relations yang dikerjain tuh apa aja sih? Creative communications, kemudian content producer, digital monitoring, digital engagement. Creative communication mungkin nggak lagi nih kita melakukan pendekatan yang sama pada saat di offline activity gitu. Jadi kreativitas juga dibutuhkan amat sangat gitu kan, karena buat menggali suatu konten yang menarik itu kita hanya punya toolsnya tuh satu, yaitu adalah online atau digital. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa dua, oke, gue nggak begitu hype mungkin di online, gue bisa gerilya nih di offline activity. Tetapi kalau sekarang hanya ada satu tools, yaitu digital media. Gitu. Gimana caranya kita bisa mengemas secara copy yang menarik, secara visual, audio yang menarik, sehingga nggak terlalu banyak pesan, tetapi pesannya itu diingat sama masyarakat umum atau target audience gitu. Content producer yaitu produce the content gitu kan, nggak hanya melulu melalui press conference saja gitu ya, tetapi sekarang konten tuh banyak banget, bisa dengan berbagai feed yang menarik melalui sosial media dan juga hal-hal yang memang yang menggunakannya lagi-lagi digital media. Digital monitoring itu juga yang biasanya kita coba untuk lihat screening lebih banyak source-nya gitu, sumbernya, tapi kalau sekarang ya udah kita coba lihat dari digital monitoring. Contohnya gini, tema kita 1 bulan ini mengangkat temanya apa. Kemudian kita lihat nih dari monitor dashboard si perusahaan kita tuh, mereka feedback-nya terhadap feed atau konten yang kita lempar tuh seperti apa sih. Jadi kita monitor the feedback dari si digital itu. Dan juga digital engagement gitu. Nggak cuma sekedar melempar informasi saja, tetapi kita coba untuk menggali, yaitu tadi balik lagi nih sebenarnya ke creative communication. Gimana caranya supaya people willing to communicate nih dengan si brand tersebut gitu. Jadi nggak cuma sekedar makan information aja atau makan konten, tetapi dia juga engage, terlibat gitu. Nah inilah sekarang nih kondisinya public relations saat ini adalah dituntut untuk lebih kreatif, kemudian juga menjadi content producer, kemudian digital monitoring, digital engagement. Sebenarnya ini juga sama, sebelum pandemi kita melakukan ini, tetapi ini adalah salah satu activity yang memang dilakukan sekitar 80% itu banyaknya yang ini gitu loh. Teman-teman PR tuh banyaknya yang melakukan yang ini. Mungkin teman-teman lain nanti bisa sharing juga, oh aku ada nih tambahan dan lain-lain, itu juga boleh. Oke. Bedanya tadi everything goes to online activity. Nah, kita coba lihat seberapa besar sih penggunaan internet saat ini. Ini saya ambil dari Hotsuite di Januari 2020, belum dinyatakan pandemi. Nah, total population 55% di sini nih, di teman-teman nih, total population 55%. Dari 67%-nya ini menggunakan mobile phone users, dan dia 59%-nya ini menggunakan internet users gitu kan. Jadi setengah populasi di dunia ini menggunakan internet. Yes, 50%-nya lagi apa? Masih konvensional gitu kan. Menggunakan 59% ini menggunakan internet. Terus juga aktif di sosial media user sebanyak 49%. Berarti opportunities-nya itu sudah luas banget. Saya dengar dari beberapa teman yang ikut PR Summit gitu ya, jadi ada perusahaan yang memang di luar sana gitu, perusahaan yang memang sudah mengadaptasikan yang namanya virtual public relations. Jadi banyak dia yang memang sebelum adanya pandemi ini dia sudah melakukan ini gitu, dia sudah melakukan virtual communication atau virtual public relations seperti ini gitu. Jadi mungkin bagi beberapa negara atau korporasi hal ini bukan menjadi hal yang baru gitu ya, karena mereka sudah melakukan itu duluan. Nah, activity tadi yang menggunakan internet ngapain aja sih? Apa sih yang mereka buka? Ini sebenarnya PR ini butuh data ini untuk apa sih? Kita bisa melihat opportunities kalau kita mau deliver konten tuh kayak gimana sih kebiasaan-kebiasaan orang ini. 90% watch online video, mungkin YouTube, mungkin juga apalagi ya, TV streaming dan lain-lain. Terus juga vlog 51%. Ternyata banyak juga nih listen to music streaming services. Terus juga radio udah mulai nih masuknya adalah ke online, dan juga podcast.
Nah, ini adalah activity-nya mereka. Paling penting nih teman-teman, tadi kan kita tahu ya secara global tuh more than 50% gitu population di dunia menggunakan internet, kemudian menggunakan mobile phone untuk dia doing internet gitu ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan untuk ketahui itu bisa dari mobile phone mereka. Tapi balik lagi, kita harus knowing your audience. Masing-masing brand itu memiliki audiens tuh yang berbeda. Oke, audiens gue tuh memang pengguna internet, tapi ada beberapa brand yang memang audiensnya tuh tidak menggunakan internet, dia tidak bisa menggunakan cara itu gitu kan, cara yang lain. Jadi the first priority untuk menjadi untuk PR itu atau untuk suatu brand itu dia harus kenal banget sama yang namanya target marketnya atau sama yang namanya audiensnya. Gimana caranya dia penggunaan bahasanya, stylenya, background-nya, kemudian detailing tentang mereka tuh kita harus ngerti banget gitu. Karena apa? Karena kita jangan sampai salah menggunakan tools yang tidak tepat. Message-nya udah keren banget nih, wah udah kreatif banget gitu kan ya, lagi kekinian banget. Tapi ternyata audiens kita tuh nggak ada tuh, bukan kemakan sama konten-konten yang kekinian gitu. Itu juga sayang banget. Jadi first priority adalah knowing your audience. Market segmentation kita nih secara brand, corporation atau organization tuh siapa gitu, itu paling penting pemetaannya. Nah, ini di luar dari topik si public relations dan lain-lain, mungkin di sini teman-teman ada yang suka sama nonton film serial gitu ya. Ini aku nonton di Netflix, Destination Survivor. Jadi dia menceritakan tentang kondisi di mana itu berubah drastis 180 derajat. Jadi si orang ini adalah salah satu menteri di pemerintahan gitu ya, kemudian satu pemerintahan itu tuh kena bom gitu, presidennya, wakil presidennya, menteri-menteri yang lainnya, sisa ini cuma satu orang ini doang gitu kan. Terus dia dikondisikan harus menjadi presiden sementara pada saat itu. Nah, yang kerennya adalah tim PR-nya itu setiap hari dia coba untuk menganalisa public perception. Hari ini nih persepsi publik tentang si personal presiden sementara ini seperti apa? Oke, kalau gue bikin kayak begini, pembentukan personal branding si orang tersebut itu naik apa enggak? Jadi yang dilihat adalah berdasarkan riset gitu. Riset kalau misalnya kita doing this gitu ya, risetnya apa nih? Oke, risetnya adalah nambah kepercayaan publik. Nah, sebenarnya PR juga bergeraknya sekarang di situ gitu ya. Jadi teman-teman PR sekarang adalah bergerak ya paling akurat berdasarkan dengan data, berdasarkan dengan riset. Nah, ini kalau buat teman-teman yang belum nonton, aku rekomendasiin untuk nonton ini. Nah, kita coba lihat trailernya ya. Hello? Hi, Daddy. Who is this? Your daughter? No, that's not possible. My daughter's asleep, and I know that because I kissed her goodnight almost 2 hours ago. When are you and Mommy coming home? There are times when we make history. It doesn't matter. You're going to be asleep by then, right? And there are times when history makes us. Good night, Daddy. Good night, little P. To ensure you that the same American dream, shared by our fathers, our mothers. It's weird. Yeah, ours just went black too. Mr. Secretary, you need to put the phone down. Mike, what the hell is going on? I said put the phone down. Some kind of explosion. Mike, please, just tell us what you know. Capitol's been attacked. Congress, Cabinet. Eagle is gone. Sir, you are now the President of the United States. This is the most devastating attack on our country since 9/11. Anyone claiming responsibility? Not yet. Guy's never been elected to anything. Did you know President Richmond fired him this morning? Now he's the president. Maybe he'll realize he has no business running the country. We're in a state of war. Tom Kirkman is not going to get us through this. What the hell am I doing here? I'm not the guy for this. Is Dad scared? Dad's not scared of anything. Do you really believe I should step down? I do. You may be right. But for now, I'm all you got. The world thinks it can test us right now. What do you want me to do, General? Declare war?
There are different ways to show force. We are going to do this my way. If it doesn't work, we'll try yours. You're still on my side. I'm always on your side, Mr. President. Whoever did this is just getting started. Mr. President, you need to be stronger than you've ever been before. Mr. President, you're live. 5. I do solemnly swear 4. that I will faithfully execute the office of the President of the United States. So help me God. Oke, nah itu rekomendasi film buat long weekend ini ya, buat yang di rumah aja dan gak kemana-mana. Itu bagus banget, jadi nanti kita bisa coba lihat nih, bukan belajar sih, maksudnya kita bisa dapetin insight dari film ini bahwa ya PR memang harus ready untuk kondisi apapun itu. Siapapun brand, atau mungkin kalau misalnya dari agensi ya, brand yang berbeda dan lain-lain, nah PR itu harus cepat beradaptasi dari semuanya itu. Nah, ini adalah yang bisa kita petik dari mungkin kalau ini lebih ke global mindset, tapi kalau di film ini adalah agenda setting. Jadi penting banget Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal. Nah, penting banget untuk deliver storytelling gitu ya, narasi. Karena orang ini sekarang itu seneng banget sama yang namanya dengerin cerita gitu. Mungkin satu message-nya tuh satu, umbrella message itu satu. Tetapi narasinya tuh kita bisa buat sesuai dengan language-nya atau sesuai dengan gaya bahasa yang audiens atau target audiens kita itu gunakan tuh seperti apa. Engagement, mendorong keterlibatan publik dalam mengambil keputusan, terus juga harus cepat dan juga akurat. Jadi cepat aja tuh sebenarnya agak riskan, tapi harus juga akurat. Gimana caranya akurat? Ya, megangnya tuh data gitu. Makanya penting banget untuk PR itu basicnya tuh adalah based on data. Jadi dengan data itu kemudian kita analisa, kemudian baru kita buat suatu strategi dan juga kita implementasikan fast and akurat. Proaktif, nah jadi PR juga harus aktif berkomunikasi gitu ya dengan audiens. Di tahap yang sekarang ini banyak banget nih miscommunication gitu ya. Jadi memang PR itu ditempatkan menjadi sumbernya informasi dari pihak luar maupun juga dengan pihak dalam gitu atau dengan publik internalnya, transparan dan juga kolaboratif. Nah itulah nanti ditonton sendiri aja ya buat teman-teman. Tapi aku rekomendasiin banget. Pandemi sama dengan krisis. Secara tidak langsung mungkin kita mengalami krisis yang berbeda-beda nih, brand A, brand B, brand C gitu ya. Tapi semuanya nih negara kita lagi mengalami krisis akibat pandemi gitu. Tetapi tingkatannya kemudian juga penanganannya itu berbeda-beda. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang krisis, apa sih sebenarnya krisis? Menurut Stephen Fink ini adalah krisis itu fluid and dynamic, danger dan juga opportunities. Nah, kalau kita coba bisa highlight di sini, selain dia itu berbahaya pada brand kita, itu juga bisa mendapatkan suatu peluang. Kalau misalnya kita bisa lihat, oke, krisis gitu ya, perusahaan kita tuh lagi mengalami krisis. Tapi mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya, apa nih pada saat krisis, apa nih yang kita punya gitu. Kita bisa deliver konten seperti apa, sehingga positif yang kita punya itu dengan narasi yang tepat, kemudian juga konten yang menarik, kita bisa paling nggak tuh kayak si krisis itu menjadi netral. Ya, syukur-syukur kalau misalnya kita mendapatkan bonus menjadi image yang lebih baik. Ini sebenarnya di luar dari sini sih. Waktu pertama kali pandemi ini diinformasikan gitu ya kepada di seluruh negara kita, itu kan banyak nih brand-brand yang memang dia berlomba-lomba untuk menyumbang gitu kan, menyumbang kegiatan ininya dia lah, CSR-nya dia. Nah, mungkin ini adalah salah satu opportunities. Oke, ini adalah krisis dunia gitu ya. Apa nih kontribusi apa nih? Kita melihat opportunities itu adalah PR itu harus bisa melihat ada peluang apa nih, kita bikin sesuatu apa buat impact kepada masyarakat luas. Nah, itu bisa membantu reputasi atau image suatu perusahaan menjadi lebih baik gitu, karena kita dilihat bahwa perusahaan ini make it something nih untuk audiens luas gitu, make it something untuk masyarakat luas gitu. Jadi krisis itu fluid and dynamic, danger of course, and juga dia kalau bisa kita lihat ada opportunities-nya juga.
what company needs to have dealing with the crisis? Udah pasti good media relations, tapi media relations tuh nggak bisa kita pupuk secara instan gitu kan ya. Jadi mungkin teman-teman PR juga udah melakukannya gitu ya. Yang namanya memupuk media relations itu nggak bisa cuman kayak kita mengundang mereka untuk press conference kemudian selesai, itu juga enggak. Tetapi kita juga harus sebentar. Kita juga harus bisa memupuk media relations itu dengan long term gitu kan ya. Jadi nggak cuma pada saat ada press conference itu, tapi sebelum jauh-jauh hari kita bisa informal relationship dengan mereka. Untuk community relations juga seperti ini. Nah, ini yang paling penting juga good employee and internal relations dan juga good customer relations. Be agile in new normal. Satu, apa sih yang harus kita coba untuk adapted gitu kan? Memberikan arahan yang jelas dari top management terkait perubahan strategi. Pasti banyak banget nih strategi-strategi yang berubah, yang udah tim PR atau tim Korkom ini buat di 2019 untuk 2020 itu pasti banyak banget strateginya, mungkin implementasinya berubah gitu. Nah, itu top management itu harus mengerti dan juga supporting level juga dia harus mengerti sehingga gerak kakinya kita tuh searah, seiringan gitu. Jangan sampai top management juga kaget, wah kok perubahannya seperti ini. Nah, intinya adalah komunikasi internalnya mereka tuh harus berjalan dengan baik. Menyesuaikan kompetensi tim internal, jadi kita harus cepat ya. Tadi kan fast dan juga akurat. Nah, fast-nya itu adalah coba cepat untuk mappingin tim ini sesuai dengan kompetisinya mereka, itu yang pas gitu porsinya. Terus juga meningkatkan kecepatan adaptasi program. Keep kolaboratif dan juga inovatif, ini juga tetap harus di-maintain gitu ya. Tetap aja gitu ya berbedanya cuma menggunakan dari offline kemudian juga menjadi online gitu kan. Event-event yang harusnya misalnya dilakukan di tahun 2020 ya tetap dilakukan. Kalau misalnya kita bisa melakukan via online, kita tetap lakukan via online gitu. Nah, ini salah satu yang tadi creative communication, mungkin PR juga bisa, salah satunya studi kasusnya yang ini berkolaborasi. Jadi kita message-nya tuh maunya apa, tetapi dikemasnya mungkin dengan hal yang berbeda. Kayak yang baru-baru ini, baru banget nih kemarin Gojek Indonesia itu kan mau ulang tahun yang ke-10. Nah, dia membuat video kolaborasi hari jadi bareng rakyat Indonesia gitu. Jadi masing-masing mereka melemparkan ceritanya mereka, kemudian dikemas menjadi lirik lagu yang dinyanyikan oleh Rosa gitu. Ramai seperti bersama ini juga kampanye Indosat ya, ini IM3 tapi dia berkolaborasi juga dengan berbagai musisi bahwa kontennya tuh sebenarnya adalah silaturahmi itu bisa setiap hari gitu kan. Mengedukasi, konten edukasinya adalah nggak perlu mudik, intinya gitu, lo nggak perlu mudik ya gitu kan, bisa stay at home, kemudian kita tetap bisa kok bersilaturahmi. Sebenarnya highlight message-nya itu, tetapi penyampaiannya bisa dikemas secara kreatif sehingga audiensnya mereka itu bisa menerima dan juga bisa ingat gitu dengan campaign kita. Oke, what matters now? Ini saya coba highlight yang poin nomor yang paling bawah, use power for profit. Ini balik lagi tadi yang masing-masing brand berlomba-lomba untuk menyisihkan profitnya mereka untuk make it something untuk masyarakat luas gitu. Jadi impact-nya tuh berasa. Use power for impact. Nah, ini sebenarnya cara yang secara tidak langsung bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan kita bisa diingat kembali dan bisa menjadi positive image bagi persepsi publik luas gitu. Karena kita make it something. Nah, itu kan kalau misalnya menyisihkan profit, apalagi sih banyak banget misalnya kayak kemarin nih Perhumas gitu ya membuat suatu campaign Indonesia Bicara Baik. Nah, ini kan sesuatu hal yang dampaknya tuh ke masyarakat gitu ya. Coba misalnya kayak perusahaan kita juga untuk mendukung campaign tersebut gitu. Jadi berkolaborasi. kolaborasi yang memang impact-nya itu luas gitu.
Be creative, don't panic, dan sebenarnya kunciannya itu adalah make a data become a story. Jadi story aja tuh nggak cukup, harus berdasarkan dengan data. Datanya apa yang kita punya? Misalnya kita punya data orang-orang customer kita tuh lagi sukanya apa sih? Kemudian habit yang barunya tuh apa sih? Segala macam. Ada datanya, kemudian kita kemas menjadi suatu cerita, kemudian kita lempar ke audiens yang tepat menggunakan tools yang tepat. Oke, segitu aja pemaparan bukannya teori ya, tetapi pemaparan diskusi kita nanti lebih lanjut. Mungkin buat teman-teman nanti bisa kita diskusi pada saat di Q&A. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Segitu aja. Silakan Mbak Dewi untuk lanjutannya. Oke, terima kasih Mbak Azelia Pramita. Waduh, luar biasa sekali ya ilmu yang sangat luar biasa yang bisa kita terima di pagi hari ini. Dan apa kabar Mbak Vega? Baru terlihat lagi. Mbak Dewi baru jeda kelas. Iya, selamat datang. Dan Mbak Azelia tadi seru banget ya istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan PR di era pandemi dan juga sebelum pandemi itu akan terlihat sekali perubahan yang signifikan gitu ya di online. Nah, kalau menurut Mbak Azelia sendiri lebih efektif mana gitu? Kalau dulu kan kita merasa bahwa tatap muka itu lebih efektif. Nah, sekarang di era pandemi mau tidak mau kita kan harus berpikir kreatif bagaimana caranya supaya online pun itu tetap efektif. Nah, ketika sudah dicoba kira-kira menurut Mbak Azelia lebih efektif mana tatap muka kah atau online? Nah, kalau efektif itu kalau misalnya kita lihat dari objektifnya apa nih? Misalnya kita mau bikin suatu press conference gitu ya. KPI-nya misalnya KPI-nya misalnya 25 media datang deh, terus 25 coverage juga dari teman-teman media gitu. Nah, yang saya alami sekarang dari yang online dan juga dengan offline sebenarnya output-nya tuh sama. Malahan kalau online atau virtual press conference itu buat teman-teman media yang jaraknya cukup jauh, contohnya misalnya kita bikin activity-nya itu di Jakarta, kemudian mereka rumahnya di Bogor gitu ya. Ada kendala-kendala yang memang mereka tidak bisa datang ke acara tersebut gitu kan. Nah, tapi dengan via online mereka jadi lebih bisa kita jadi bisa reach out lebih luas lagi. Nah, tapi sebenarnya yang lebih pendekatan secara fisik dan emosional itu yang nggak bisa kita dapatkan di via online gitu. Jadi contohnya misalnya nih, udah selesai nih press conference, kalau offline itu kan kita masih bisa ngobrol sama teman-teman media, kita masih bisa melihat gesturnya apa nih, kayaknya orang ini masih penasaran deh sama angle-nya yang ini gitu kan. Itu bisa tuh kita deliver lagi konten yang kita coba bikin narasinya gitu kan. Tapi kalau di online itu agak sulit. Jadi hanya sekedar selesai semuanya, mereka datang, mereka hadir, mereka bikin pemberitaannya itu udah gitu. Nah, paling ya PR-nya rajin-rajin aja tuh untuk coba ngegali lebih dalam lagi after the press conference itu selesai gitu. Oke, luar biasa. Nah, sangat menarik sekali dan banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, peserta pagi hari ini pun juga bisa untuk bertanya secara langsung ke Mbak Azel. Boleh langsung, boleh juga melalui chat. Nah, kalau melalui chat seperti biasa, jangan lupa untuk sebutkan nama, jabatan, organisasi, dan juga pertanyaannya. Nah, Mbak Azel, ada yang mau bertanya nih, boleh saya ajukan sekarang? Boleh. Pertanyaan. Oke. Iya. Discussion sekarang. Oke, berarti kita sudah masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A ya. Para peserta bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembicara, lalu Mbak Azelia akan menjawab setelah adanya pertanyaan dari para peserta. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Vega Karina, dosen UMN. Hai Mbak Vega. Terima kasih udah nyempatin waktu ya di sela-sela lagi ngajar kan ya? Iya, nanti jam 11 mulai lagi. Oke. Luar biasa, semangat. Seru nih soal PR, sayang banget kalau misalnya ketinggalan kan. Iya. Kalau berbicara tentang PR itu selalu menarik untuk diikuti ya, luar biasa. Oke, langsung saja saya mau membacakan. Jadi Mbak Azel tadi Mbak Vega bertanya bahwa PR kan kaitannya dengan memanfaatkan semua media yang ada. Nah, sekarang karena kondisi new normal ini, maka yang bisa dimaksimalkan itu adalah digital media. Nah, sebenarnya ini tuh justru menguntungkan bagi PR atau malah membatasi begitu?
Ya, sekian, terima kasih. Ya, sebenarnya sih memang tools yang memang kita gunakan secara optimal itu hanya digital media. Karena kan kalau kalau event offline itu udah nggak memungkinkan banget. Sebenarnya nilai plusnya adalah kita jadi lebih tahu nih secara feedback langsung gitu ya kepada audiens. Kalau kita yang tadi saya sampaikan, kita lempar feednya apa, kemudian feedbacknya para audiens itu sebenarnya seperti apa sih. Kemudian juga kita tahu respon-responnya mereka sebenarnya lebih terukur kalau kita menggunakan digital PR. Makanya mungkin 5 tahun belakangan ini tuh udah mulai marak banget kebutuhan-kebutuhan brand untuk khusus handle digital PR-nya korporasi atau brand tersebut gitu. Kalau lebih menguntungkan sih sebenarnya ya, yang tadi saya bilang itu terukur gitu jadinya. Kita tahu secara data, kemudian kita juga bisa secara dashboard juga kita bisa pelajari, kita analisa audiens kita tuh seperti apa sih, kapan sih mereka tuh scroll up atau membaca feed-feed dari kita, kemudian secara background juga interestnya mereka tuh kemana sih, itu semuanya sebenarnya kebaca sih Mbak Vega. Jadi kalau menurut saya memang teman-teman PR di sini nggak cuma sekedar handle media relations, kemudian press conference dan lain-lain. Nah, kita udah mulai juga nih ngebentuk strategi gimana caranya untuk memaksimalkan digital media PR gitu. Terjawab nggak nih Mbak Fe? Atau masih belum? Terjawab. Berarti benar-benar kita bisa maksimalin sosial media ya. Boleh nanya satu lagi nggak Mbak Dewi? Boleh dong, boleh. Silakan. Kaitannya sama yang tadi sih, terkait sama PR kan harus membangun relationship gitu dengan banyak orang kan, partnernya seperti apa. Dengan sekarang keterbatasan, ini bukan soal pemberitaannya nih Mbak Zel, tapi lebih kepada partnership terhadap semua pihak. Maksudnya mau itu pemerintah, stakeholders, dan lain-lain. Misalnya kita kerjasamanya sama brand juga gitu kan, terkait sama sekarang tadi kan tidak membatasi ternyata dengan sosmed untuk pemberitaan PR-nya ini, tapi bagaimana dengan membangun partnership-nya. Dulu kita punya alasan nih Mbak Zel buat kayak makan siang bareng yuk gitu, padahal ujung-ujungnya bahas bisnis atau bahas partnership-nya kan. Sedangkan sekarang tuh rada sulit. Ada tips nggak ya Mbak Zel supaya kita dalam masa pandemi seperti ini jarang ketemu sama klien, pas nanti tiba-tiba kita sudah luas lagi gitu, udah bebas ruang geraknya, kita tetap bisa punya hubungan yang baik nih dengan para partner-partner kita. Mungkin butuh tipsnya aja sih Mbak Zel, supaya kita tidak kehilangan partner di masa ini. Nah, aku sih biasanya gitu, misalnya kayak sama teman-teman media juga atau sama partner gitu, udah selesai terus udah gitu, bye gitu kan. Tapi aku tuh lebih sering kayak, kita kan sekarang udah mudah banget ya, ada WhatsApp gitu kan, ada Zoom juga, misalnya after press conference atau after meeting ini, gimana feedbacknya, ada yang kurang apa enggak, informasinya kamu butuhnya apa lagi gitu. Jadi kita lebih proaktif lagi, karena kan PR memang dituntut untuk proaktif gitu kan, tidak cuma sekedar selesai terus udah gitu, karena memang memupuk media relations, community relations, partnership, dan lain-lain, itu nggak cuma sekedar kita selesai pada saat project itu aja, tetapi kadang gini loh Mbak Fe, jadi kadang tuh aku sama teman-teman media, aku kan dari agensi nih contohnya ya, memegang berbagai macam brand gitu. Terus sama nih misalnya sama-sama fashion gitu. Teman-teman media yang fashion kalau misalnya udah selesai di brand ini, kadang tuh aku suka cuman, Mbak, datang dong nih ke preskon gue, gini-gini, ini kontennya gini-gini loh, gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang mesti kita jagain, polanya sih sebenarnya sama, tapi bedanya nggak temu muka aja, tapi tipsnya adalah jangan memutus conversation atau memutus komunikasi setelah proyek kita tuh selesai, gitu. Malahan bisa jadi teman curhat kalau misalnya kita, sering ngobrol gitu-gitu kan, jadi ya itu, tidak putus komunikasi sih, Mbak Fe. Oke, terima kasih sudah terjawab, Mbak Zel. Sama-sama. Oke, berarti tetap menjalin komunikasi dengan para stakeholder, bisa dibilang seperti itu ya Mbak Zel ya. Betul, jangan putus komunikasi. Iya, benar-benar. Jangan cuma hanya butuhnya saja, tetapi memikirkan jangka panjang. Jadi kita harus tetap relationship lah begitu ya. Yes. Itu luar biasa. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak Zel ya. Oke, ini dari Felix, mahasiswa UMN. Hai Fel. Oke, dia mau bertanya, selain mengelola media, bagaimana PR harus berperan di masa pandemi dalam mengelola acceptance dan kepentingan yang berbeda-beda antara berbagai macam stakeholder yang beragam, nih mulai dari karyawan, manajemen, investor, pers, customer ya maksudnya ya, dan lain-lain. Mengelola stakeholder interest mengelola stakeholder interest saya penting
untuk bisa mencapai organizational goals. Yes. Oke, jadi mungkin intinya adalah mengelola stakeholders untuk di masa pandemi ini. Stakeholders itu kan banyak banget nih, ada karyawan, manajemen, investor, dan lain-lain. Nah, sebenarnya gini sih, Felix, thank you ya udah bertanya. Jadi kalau untuk di masa pandemi ini kan kita diwajibkan setiap korporasi itu punya tim gugus tugasnya sendiri, tim gugus tugas COVID. Pada saat ini kan karena kan kita di situasi yang krisis gitu, bisa dibilang yang kayak gitu. Jadi kalau pada saat krisis itu memang harus punya tim krisisnya sendiri. PR itu tidak bekerja sendiri gitu. Pada saat ini pun juga pada saat era pandemi ini PR punya tim gugus tugasnya gitu. Tetapi memang dia yang menjadi peran yang cukup penting untuk komunikator gitu, sebagai komunikator. Contohnya misalnya karyawan, gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan karyawan manajemen gitu pada saat era pandemi ini. The first thing yang memang kita harus gandeng satu suara, satu bahasa itu adalah internal publik kita gitu. Jadi kita harus informasikan, komunikasikan apa sih yang terjadi di perusahaan kita pada saat era pandemi ini, itu adalah tim internal kita dulu. Jadi mereka harus suara. Jadi ketika misalnya ditanya sama media gimana ini kok ngeblank ya? Bentar. Ini kelihatan nggak suara? Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran suara tapi freeze. Tapi suara sih masih kedengeran, Mbak Zel. Oke, sebentar. Aku juga nggak tahu deh ini kenapa ya freeze. Suaranya tapi kedengeran, tapi mukanya nggak ada ya? Iya, mukanya ada tapi freeze aja begitu. Oke, ya udah ini kayaknya laptopnya agak error apa gimana ya? Oke, jadi itu tadi balik lagi ya. Kita juga mesti tahu. Jadi first thing itu adalah internal publik dulu kita coba kondisikan untuk bisa satu suara dengan korporasi kita. Kemudian yang kedua, government seperti apa? Nah, government, komunitas, media itu sebenarnya sih sama polanya. Jadi memang kita harus bisa memappingin kebutuhan informasi apa yang mereka butuhkan dari korporasi kita, ya kita udah siap dengan konten-konten itu gitu. Kayaknya ini agak masalah gangguan ya. Tapi suaranya Mbak Zel masih aman. Oke. Sorry banget, nggak tahu nih tiba-tiba laptopnya kok mati. Smart. Oke, ada pertanyaan yang lain? Felix sudah cukup jelas? Oke, ya. Berarti tadi gimana Felix? Aman ya? Sudah jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya ya, Mbak Azel. Boleh. Tadi ada dari Felix, kali ini dari Gloria Agustiningsi. Nah, dia bertanya bahwa korporasi dituntut untuk lebih membangun komunikasi empati terhadap stakeholder-nya di masa pandemi COVID sekarang ini. Lalu bagaimana cara PR korporasi dapat memenuhi tuntutan tersebut tanpa mengesampingkan tuntutan bisnis di tengah pertumbuhan ekonomi yang lesu ini, katanya. Jadi gimana tadi, sorry Mbak Dewi? Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara PR korporasi dapat memenuhi tuntutan tersebut. Tadi dikatakan bahwa korporasi dituntut untuk lebih membangun komunikasi empati dengan stakeholder-nya kan. Di masa pandemi sekarang ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya PR korporasi itu dapat memenuhi tuntutan tersebut begitu tanpa mengesampingkan tuntutan bisnis di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu sekarang ini. Nah, sebenarnya menjadi dua objektifnya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang PR itu pada masa pandemi ini punya namanya tim gugus tugas, itu benar-benar di-mappingin. Kapan dia bicara kapan porsinya dia untuk bicara tentang bisnis, kapan porsinya dia untuk ngurusin yang si tim gugus tugas itu. Jadi tim gugus tugas itu kan memang dikhususkan untuk bicara tentang kondisi pandemi saat ini gitu. Tapi ketika dia masuk ke dalam ranahnya bisnis itu sudah berbeda lagi. Jadi kayak di korporasi besar gitu ya. Saya suka dengar cerita dari teman-teman bahwa PR itu harus masuk ke dalam tim gugus tugas. Oke, tim gugus tugas itu tugasnya apa sih? Dia memastikan protokol kesehatan para karyawannya berjalan dengan baik. Dia memastikan segala informasi dari pusat gitu ya, itu tersampaikan pada
tim-tim di daerah gitu kan, itu memastikan itu. Tapi ketika misalnya si PR itu masuk ke dalam porsi bisnisnya, itu nanti berbeda lagi tuh. Jadi bisnis dan juga tim gugus tugas tuh harus benar-benar berjalannya tuh seiringan. Nah, jadi kita tuh punya dua kaki nih. Kita harus ngurusin si tim gugus tugas itu untuk di masa pandemi, plus juga kita harus ngurusin si bisnis harus running gitu kan. Makanya ya press conference itu tetap ada, launching produk mungkin itu tetap ada, tetapi kita juga concern tentang si situasi pandemi melalui si tim gugus tugas itu. Berarti ada beberapa tugas ya Mbak ya, jadi nggak semuanya dikerjakan serta merta semua adalah tugas PR, tetapi dibagi tugasnya, ada gugus tugas untuk mengurusi sesuatu hal misalkan di pandemi, atau gugus tugas untuk mengurusi bisnis, begitu ya Mbak? Yes, betul. Jadi tidak dikerjakan satu gebruk aja gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa. Nah, kalau saya juga tertarik untuk bertanya, kalau tadi kan saya bertanya mana yang lebih efektif begitu kan, lalu tergantung dari situasinya seperti apa gitu. Nah, kalau hasilnya seperti apa nih Mbak? Kalau tadi Mbak Zel mengatakan kan tadi, kalau ketemu kan kita bisa selesai ini kan kita ngobrol gitu kan, masih bisa terjalin, masih bisa ini. Jadi kayaknya akan lebih mudah untuk mengajak dia kembali untuk kerjasama dengan kita, begitu kan? Betul. Nah, tapi kalau online kan kita nggak mungkin ganggu gitu setiap hari, selamat pagi, WA gitu kan, kayaknya nggak lucu ya. Enggak sih, jadi ya iya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Nah, itu butuh feeling juga sih sebenarnya, nggak ada teorinya tuh. Ada ya? Nggak ada teorinya. Oh, nggak ada teori. Ada teorinya. Kayaknya kalau itu tuh butuh feeling. Jadi kita bisa menempatkan diri kita nih kayaknya tadi ngegantung kayak pertanyaan dan jawaban dari press conference tadi gitu kan. Kemudian kita bisa coba masuk alusnya tuh kayak Mbak yang tadi udah cukup belum nih informasinya. Nanti akan beralir juga gitu kan komunikasi dengan si media tersebut gitu. Jadi memang memakai feeling sih Mbak Dewi. Enggak yang melulu kita setiap hari, halo selamat pagi Mbak, feedbacknya gimana, enggak gitu. Jadi mungkin masuk halusnya adalah kita coba terka nih orang ini tadi gantungnya di mana ya, kira-kira kalau untuk media ini kita bisa developnya lagi itu seperti apa ya, gitu sih Mbak Dewi. Jadi tetap menggunakan film, itu harus tetap dijalin ya, walaupun menggunakan online. Oh, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ada pertanyaan lagi dari Mas Angga ya, Angga Aries. Ini Angga Ariestia nih. Mas Angga. Iya, dari Mas Angga. Nah, beliau bilang topiknya menarik dan momentumnya tepat sekali dibahas saat pandemi sekarang ini. Nah, beliau penasaran aja. Nah, kira-kira di masa pandemi ini ada pendekatan baru nggak di dalam PR? Lalu apakah ada pengaruh praktek PR ke depan di pasca pandemi? Jadi ada penemuan-penemuan baru nggak nih di masa pandemi sekarang ini? Penemuan baru mungkin kayak kita lebih terbiasa semuanya jadinya via online. Jadi yang tadinya kita tidak berekspektasi gitu ya, kita melakukan virtual press conference, kemudian melakukan event secara online, dan sekarang ini kita terpaksa untuk melakukan itu, dan itu menjadi suatu kebiasaan baru gitu ya. Dan ternyata ekspektasi kita, ternyata kalau dilihat dari outputnya itu sama kok gitu. Misalnya KPI kita sama-sama 25 orang yang datang di offline dan juga yang datang di online, itu ternyata kita bisa justru malah reach out jurnalis itu lebih luas lagi, mereka dimanapun gitu ya, ketika mereka punya waktu yang sama dengan invitation kita, mereka bisa join the meeting kita gitu kan. Tapi memang nilai negatifnya itu tadi, approach people-nya itu nggak bisa sedalam kita pada saat offline activity gitu. Jadi itu penemuan baru mungkin kedepannya akan menjadi kebiasaan yang baru ya. Jadi misalnya kita pengen nge-grab-nya itu adalah media-media nasional gitu. Ya kita bisa undang pada saat itu dengan melakukan virtual press conference atau virtual activity itu, dan nge-grab people-nya tuh lebih banyak lagi gitu. Berarti pengaruh praktek kepada PR setelah pandemi ini adalah kemungkinan bisa melanjutkan apa yang memang sudah dilakukan di pandemi. Kayak kalau dilihat lebih efektif gitu ya. Iya, kayaknya gitu deh. Ini maaf banget ya kalau misalnya muka aku freeze karena memang ada kendala teknis, nggak tahu kenapa tiba-tiba laptopnya ini jadi ngeblank. Tapi aku masih bisa dengar suara teman-teman semua. Jadi silakan aja untuk lanjut berdiskusi dan Q&A-nya. Oke, siap. Lalu tapi bagaimana dengan hasil nih Mbak?
dengan hasilnya nih, misalkan kayak tadi akankah sama hasilnya gitu, misalkan kayak ketika kita bertatap muka dengan online tuh goals-nya akan tetap sama nggak sih, atau lebih atau agak berkurang sedikit, atau seperti apa menurut Mbak Azel? Nah, kalau ditanya goals, itu tergantung goals kita itu membuat suatu activity apa gitu ya. Jadi misalnya goals kita adalah angka misalnya gini, yang partisipan 25 orang, yang coverage atau yang mengcover tentang si activity kita, misalnya kita mendapat media coverage ada 50 media coverage gitu. Kalau misalnya goals-nya itu ya bisa tercapai sama aja. Yang berbeda itu cuman rasa. Jadi kalau feel ya, vibes-nya itu berbeda. Tapi kalau misalnya kita lihat ya udah yang datang sama-sama aja kok gitu ya. KPI-nya tercapai. Oh, yang mengcover sama-sama aja kok KPI-nya tercapai. Tapi rasa yang nggak bisa kita bilang goals-nya itu rasanya itu dapat. Jadi kalau menurut sih masih prefer untuk yang offline activity. Tapi mungkin penemuan kedepannya mungkin ini menjadi kebiasaan yang baru buat teman-teman yang pengen reach out people tuh lebih luas lagi gitu ya, dengan kondisi yang terbatas seperti sekarang ini. Outputnya tuh sama kok. Kalau kita bicara output, attendance-nya misalnya sama, yang datang tuh banyak juga, kemudian juga coverage-nya juga sama, yang menulis juga banyak juga. Jadi tuh ya kalau kita bicara tentang goals angka sih nggak jauh berbeda, tetapi kalau kita bicara tentang goals rasa itu berbeda. Ya karena kalau misalkan datang kan mau tidak mau kita ada kedekatan secara emosional gitu ya. Kalau hanya cuma tatap muka seperti ini ya sudah, hanya sebatas selesai ya sudah, dadah bye gitu ya. Oke, ya terima kasih Mbak Azel. Ada lagi yang mau mungkin bertanya secara langsung dengan Mbak aja, atau bisa di chat atau juga bisa secara langsung. Nah ini public relation ini sangat menarik, tapi di UMN Mbak Azel ngajar public relation juga ya berarti ya? Sempat dulu itu aku ngajar intro to public relations, tapi kebanyakan kalau yang terakhir ini investor relations. So sekarang aku juga lagi ngajar special event and brand activation gitu. Terus public speaking kita juga sempat ya ngajar bareng. Ya betul, kita ngajar bersama. Iya, kita ngajar bersama. Terus aku sempat ngajar apa lagi ya? Marketing public relations gitu. Sama penulisan PR, tapi di beberapa kampus lain juga. Oke, itu berarti di semester berapa tuh yang pengantar PR berarti ya? Itu semester 2 deh. Oh, semester 2 di awal aja sudah diajarkan bagaimana dasar-dasarnya tentang PR. Ya, jadi kalau semester 2 tuh ada intro to PR, advertising, gitu deh. Oke. Jadi memang dasar-dasar. Luar biasa. Nah, Mbak Azel, aku juga mau bertanya nih, Mbak Azel kan juga ngajar event-event ya sekarang ya, istilahnya event-event yang dibuat oleh PR nih, ya nggak sih? Yes. Nah, bagaimana tuh cara pengaplikasiannya event tersebut ketika di masa pandemi sekarang ini? Karena event pun juga sebenarnya kan penting ya untuk menaikkan citra dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana sih kalau di era pandemi sekarang ini? Nah, itu dia tadi ya. Kalau bicara tentang, kalau menyangkut tentang si event yang seperti apa dulu nih? Karena misalnya kayak sekarang ini kita mau konser musik, pasti audiensnya tuh pasti ada aja gitu. Audiensnya tuh pasti ada aja. Tetapi kalau dibilang berbeda apa enggak, iya, karena balik lagi kerasa gitu kan. Namanya konser musik kan lebih enak kita ya nyanyi-nyanyi bareng, seru-seruan pada saat di kondisi yang sama, di tempat yang sama gitu kan ya. Kalau misalnya kita bilang itu drop atau kita turun, kalau dilihat gitu iya sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi PR-nya, publikasi dan lain-lain ya mungkin sama aja, tapi balik lagi kerasanya aja yang berbeda. Nah kalau sekarang eventnya ada event virtual nggak sih yang biasa dilakukan? Kalau itu apa tuh Mbak yang sekiranya bisa menjadi, kan kita misalkan bingung nih, aduh kita kan harusnya bikin event nih, tapi ternyata kondisinya kayak begini, nah gimana tuh caranya? Nah kebetulan aku kan ngampu untuk special event and brand activation. Jadi nanti nih di akhir semester ini tugas akhirnya mereka adalah membuat event. Nah kalau misalnya dulu kan offline event ya, kalau sekarang semuanya virtual. Jadi mulai nanti akan ada kayak stand up comedy online, terus ada juga ya webinar kayak gini gitu kan. Terus ada juga konser musik virtual gitu. Luar biasa. Jadi nanti mereka kalau nggak salah akan ngadainnya di akhir bulan November gitu. Karena Desember
udah mulai masuk ke UASnya mereka kan. Jadi proyeknya mereka itu di akhir November. Gitu. Iya, berarti tidak membatasi ya, harus itu tadi yang seperti Mbak Zel bilang, think kreatif ya, don't be panic ya, gitu. Betul. Kayak slow aja gitu, jangan terlalu slow panik. Gitu ya, benar. Yang penting kita kenal sama audiens kita tuh siapa, habitnya mereka gimana, bahasanya mereka gimana, terus perubahan mereka tuh apa, ya udah kita tinggal adjust aja gitu dengan apa bahasa yang sama tadi. Gitu. Oke, wah luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Zel dari boleh. Mas Angga. Katanya mau nanya lagi, boleh dong, berkali-kali juga nggak masalah ya. Boleh. Nah, Mas Angga bertanya setelah pandemi nanti nih, nah kira-kira praktek PR secara online itu akan tetap dipertahankan kembali, ditinggalkankah, atau justru semakin besar nih porsinya untuk praktek PR secara offline-nya lebih diperbesar misalkan begitu? Jadi online ini ya tadi ya. Nah, ya, melanjut yang tadi sih sebenarnya ya. Kalau menurutku ini adalah peluang gimana caranya kita jadi ngelangkah untuk lebih menggunakan toolsnya itu via digital gitu. Banyak banget kok. Jadi kayak brand-brand lain tuh jadi punya kebiasaan itu yang tadi aku bilang, kebiasaannya ternyata online nggak ngaruh ke publikasi ya. Ternyata kalau misalnya kita bikin activity online, ternyata goalnya tuh sama aja kalau secara angka. Mungkin ini bisa dijadikan jadi 2 tools ya. Jadi nanti activity PR itu mungkin ya kalau offline ya 50% atau misalnya jadi online 50%, tergantung kebijakan dari si brand tersebut sih. Nah, balik lagi ke audiensnya mereka gitu kan, karena kan ada brand-brand yang memang audiensnya itu tadi populasi dunia aja 50% menggunakan internet, tapi 50%-nya ini yang konvensional. Nah, dan kita tuh punya target market tuh siapa gitu kan. Nah, kita harus kenali dulu target market kita tuh berapa persen sih yang menggunakan lebih hype-nya itu di online, atau mungkin ya ternyata memang ya walaupun hype-nya itu online lagi naik, tapi ternyata target market gue tuh bukannya di online, target market gue tuh masih konvensional banget, pendekatannya masih offline activity banget. Nah, itu sih sebenarnya balik lagi ke target audience atau si your customer tuh sebenarnya tuh siapa sih segmentation-nya. Berarti lebih kembali lagi kepada siapa target marketnya gitu ya. Kalau bisa digunakan secara online ya kenapa harus offline begitu kan? Ya, jadi betul. Bisa jadi ada tools-tools baru yang akan lebih besar lagi porsinya di online begitu. Wah, luar biasa. Oke, ini ada lagi nih Mbak Azel. Ya. Dari ini Ibu kayaknya ya, Bu Renggi Pratiwi Usman nih. Ibu atau Bapak ya, mohon maaf ya kalau salah. Jadi saya ingin bertanya, di salah satu kegiatan public relation itu kan adalah melakukan brand activation ya, activation. Ya, betul. Nah, bagaimana sih cara atau strategi public relation melakukan brand activation tersebut di era pandemi sekarang ini, begitu Mbak? Bagaimana cara? Itu caranya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Nah, itu tetap sebenarnya tergantung sih brand activation apa sih yang ingin kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya memang kayak penyuluhan gitu, brand activation penyuluhan di daerah mana gitu. Apakah memungkinkan nih kita melakukannya via online? Apakah di daerah tersebut sudah ada teknologi itu sudah terbiasa orang-orangnya? Kalau misalnya memang tidak memungkinkan banget kita melakukan via online, kebanyakan sih beberapa activity yang memang seperti itu kita bisa hold, atau dengan caranya itu ya dengan minim partisipan, kemudian protokol juga ketat. Makanya di situ kita butuh yang namanya creative communication. Mungkin kita bisa bantu dengan visual dan juga audio yang cukup menarik mereka, tapi lagi-lagi bentukan si brand activation-nya itu seperti apa, dan audiens kita tuh udah ready atau belum nih ke via online. Tapi kalau misalnya belum, beberapa activity sih beberapa memang kita hold atau kita coba pending dulu sampai memang memungkinkan. Nah, kita gantinya tuh dengan strategi yang mungkin yang lain gitu kan. Tapi balik lagi sih target audiens kita itu nerima apa enggak nih gitu. Jadi kembali lagi kepada target market kita ya. Kalau kita ingin melakukan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan relation ya, begitu ya. Nah, kalau sekarang kalau hubungannya dengan media bagaimana sih Mbak? Karena kan kalau sekarang kan semua tuh serba online begitu ya. Jadi bagaimana cara mereka untuk mendapatkan informasi, berita dan lain sebagainya? Apakah kita kirimkan atau mereka datang langsung atau seperti apa biasanya kalau memberikan berbagai macam informasi?
Ada dua sih Mbak Dewi. Jadi biasanya rajin-rajin kita misalnya updated dengan kirimin press release gitu kan. Terus misalnya kayak dengan press release itu ada feedback nih, Mbak gue mau dong wawancara langsung. Oke, kita settingin aja gitu. Kita wawancara langsung via online. Mereka ngegali sesuai dengan angle yang mereka butuhkan. Terus atau sesuai dengan timeline-nya PR, misalnya di bulan ini kita ada launching produk apa gitu ya. Udah kita lakukan itu. Tapi kalau yang nggak ada press conference dan lain-lain, itu sih kita biasanya share information melalui release distribution, atau kita kayak coba telaah gitu, oke gue mau ngelempar message-nya ini, kira-kira media-media mana ya yang bener-bener angle-nya nih pas nih. Biasanya kita invite mereka untuk one-on-one interview atau enggak eksklusif interview gitu sih. Oke. Nah ini juga tadi kan Mbak Azil kan memutarkan film nih. Ya. Nah, aku juga tertarik nih untuk bertanya sih ya, sambil menunggu para peserta juga bertanya. Ada nggak sih Mbak selain apa ya, kreativitas selain online ya, maksudnya online kayak misalkan bikin bikin konser online dan lain sebagainya. Contohnya kayak di beberapa negara gitu ya. Ada juga misalkan dia menggunakan kayak di Korea misalkan gitu kan, dia menggunakan beberapa brand itu masuk ke dalam televisi atau film dan lain sebagainya. Kalau misalkan Mbak Azil sendiri melihat fenomena itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya tidak hanya online, tetapi apalagi nih selain online nih, gitu yang bisa digunakan gitu. Kira-kira seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau untuk brand masuk ke sebuah film gitu-gitu tuh udah sering dilakukan gitu kan ya. Yeah. Kayak contohnya film apa ya, banyak sih kayak Habibie Ainun, terus tiba-tiba ada brand kosmetik yang masuk gitu kan. Terus itu masuk halus. Tapi sebenarnya kalau menurutku itu lebih ke awareness. Jadi kayak kita dapetin awareness, kita nggak dapetin kayak maksudnya brand itu sebenarnya apa sih, tapi kita terpapar gitu, lebih kayak advertisement gitu loh. Jadi kayak kita terpapar, kita teringat dengan brand itu, reach-nya itu dapat gitu kan. Tapi kalau misalnya pola ke PR-nya, educate tentang si produk itu nggak bisa kalau untuk di situ gitu. Jadi lebih luas lagi, karena PR itu nggak instan kan ya. PR itu memang butuh waktu yang cukup untuk orang menyadari bahwa oh maksudnya adalah seperti ini. Kayak kita bikin campaign apa gitu ya, itu nggak bisa kita cuman ngejalaninya misalnya educate 2 minggu aja gitu. Tapi kita mulai pelan-pelan, kita mulai gunakan bahasa sesuai dengan target audiensnya kita tadi. Kemudian juga mulai dari tahapan awareness dulu, kemudian kita informasikan, edukasi, sampai dengan mereka tuh paham betul maksudnya adalah ini toh gitu. Ya. Kolaborasi sih sebenarnya sekarang Mbak Dewi yang paling penting, jadi kita nggak jalan sendiri nih brand. Iya betul. Ya bisa kolaborasi dengan komunitas, kita bikin apa yuk gitu ya. Karena mereka kan punya masa dan mereka tuh punya hobi yang sama gitu ya. Iya betul. Jadi kita bisa masuk di situ gitu, kolaborasi. Iya, betul. Malah kalau misalkan sekarang ini menuntut kita untuk lebih kreativitas lagi, apalagi nih yang bisa kita lakukan begitu ya. Benar. Jangan stop. Jadi kalau ada beberapa activity yang stop ya, tadi misalnya ada brand activation yang harusnya memang kita offline nih gitu. Make it something lagi yang bisa kita jalan terus gitu, entah kita collab sama siapa, entah kita bikin sesuatu yang yang menarik masa gitu. Jadi Ya jadi jangan cuma hanya pasrah, aduh kayaknya nggak bisa nih, kayaknya kalau nggak offline gitu kayaknya nggak goalsnya nggak bagus, tapi harus mencari cara bagaimana supaya goalsnya tetap sama dengan cara online, ibaratnya begitu Mbak ya. Betul, jadi memang harus cepat atur strategi yang berbeda ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Christopher Felix. Ya, Felix. Jadi bagaimana nih challenge agenda setting di masa disruptif ya, ditambah masa pandemik bagi seorang PR dalam membangun agenda tersebut, Mbak? Challenge-nya adalah kita harus menyamakan persepsi. Jadi intinya bukannya, misalnya strateginya itu dari public relations, tetapi
people di dalamnya itu harus tahu, top management harus tahu gitu kan, tahu agenda kita seperti apa, level di bawahnya juga harus tahu, dan lagi-lagi kita jadinya tuh seiringan, jangan sampai hanya cuman PR-nya aja yang ngerti tentang konsep yang seperti itu, narasinya seperti itu, tetapi tidak dipahami oleh tim kita sendiri gitu. Jadi menyusun agenda setting, menyusun itu kan gampang ya, yang paling sulit itu sebenarnya mengeksekusikannya gitu. Jadi dari menyusun itu kita juga harus berkomunikasi nih dengan pihak-pihak kita yang terkait agar seiringan semuanya gitu. Jadi mau tidak mau harus saling bekerja sama dan harus saling sejalan begitu Mbak ya. Jadi jangan cuma satu maunya kemana nih, satunya kemana, jadi nggak berjalan lah agenda yang ini kan. Nah, pada saat krisis itu sebenarnya yang paling sulit itu adalah menyamakan irama jalan kita gitu. Makanya yang paling pertama harus kita satukan persepsi dan juga bahasa itu adalah pihak internal kita. Publik internal itu adalah orang yang maksudnya first priority kita lah untuk bisa sama-sama jalannya. Oke, ini sangat menarik sekali ya Mbak Azel. Kayaknya masih banyak sekali yang ingin saya pertanyakan. Tetapi ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak Azel ya, boleh. Kita di pagi hari ini. Ini dari Mbak Intan Primadini. Hai Mbak Intan. Halo Mbak Azel. Jadi katanya ketinggalan nih joinnya, nggak masalah. Yang penting kita berterima kasih sudah join ya, walaupun kita sudah mau berakhir. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi saya penasaran gimana strategi PR berkaitan dengan internal relation. Nah, kalau dulu kan bisa mengadakan semacam gathering ya atau kegiatan lain nih untuk mendekatkan hubungan antar karyawan. Nah, tapi kalau sekarang kira-kira kegiatan apa saja bisa dilakukan untuk tetap menjaga komunikasi internal itu selama masa pandemi? Oke, kalau untuk menjaga komunikasi yang biasanya ada general meeting dan lain-lain, mungkin sekarang bisa dibuat kayak ada dadakan newsletter internal atau mungkin koran internal gitu ya, yang per minggunya itu kita share ke tim atau per 2 minggunya kita share ke tim internal what's going on sih sama brand kita atau sama korporasi kita, apa-apa aja sih yang menjadi highlight gitu kan. Contohnya misalnya aku nih di bagian finance gitu, gue nggak tahu nih apa sih ini kerjain sama marketing. Oh ternyata dengan adanya newsletter internal atau dengan adanya magazine atau koran internal itu kita jadi tahu, oh ternyata marketing nih nanti atau PR ini akan mengadakan launching produknya ini nih di bulan ini. Oh ya gitu. Jadi itu dia yang aku tadi bilang, ngejagain komunikasi informasinya itu tim dalam dulu nih, tim internal kita dulu gitu. Kalau general meeting kalau sekarang kan agak nggak mungkin kan ya kalau kita membuat secara offline, tetapi informasi terus dijaga dengan adanya penyebaran itu tadi, newsletter internal, kemudian koran internal, dan ya yang lain-lain yang bisa kita share melalui email gitu. Bagaimana Mbak Intan? Boleh lo nanya lagi? Udah cukup banget, udah sering diskusi juga ya kita ya Mbak Azel. Oke, wah ada lagi nih, satu lagi nih. Jadi selain strategi tap in, partnership, kolaborasi ini dari Mas Johannes Rizky nih Mbak Azel. Hai Mas Johannes. Ya nih, selain strategi tap in, partnership, kolaborasi, online activation, dan lain-lain yang telah dijelaskan sebelumnya sama Mbak Azel tadi. Nah, bagaimana strategi PR yang efektif, yang juga bisa reach atau bahkan mencuri hati orang banyak lainnya yang cenderung untuk tidak online savvy gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak pede untuk melakukan secara online atau seperti apa begitu Mbak Azel? Jadi maksudnya strategi offline-nya gitu ya? Strategi tap in ya. Jadi bagaimanakah strategi PR yang efektif yang juga bisa reach atau bahkan mencuri hati orang banyak gitu Mbak? Tapi nggak melalui online. Kalau di sini sih mungkin kayaknya sih di era pandemi sekarang ini sih Mbak. Jadi selain tadi kan Mbak Zem mengatakan ada strategi tap in, partnership, kolaborasi kan tadi kan, terus online activity juga. Nah ada lagi nggak strategi PR yang efektif gitu untuk pendekatan? Itu tadi perasaan sudah saya tanyakan juga sih sebelumnya kayaknya ya. Iya, jadi sebenarnya intinya adalah kita memanfaatkan momentum sih. Jadi PR ini harus jeli tentang kondisi.
Mbak Zel? Halo Mbak Zel? Mbak Zel, apakah masih bisa mendengar? Ya, oke, siap. Oke, akhirnya kembali lagi tadi sempat tidak terdengar suaranya. Oh gitu ya? Iya. Sorry. Jadi misalnya kayak ada campaign Indonesia Bicara Baik gitu. Nah, kita coba untuk memanfaatkan momen itu dengan membuat sesuatu gitu. Maksudnya apa sih? Gimmick-gimmick misalnya kayak lempar video education tentang itu, terus juga apa ya? Secara kreatif itu kita Mbak Zel bikin video. Ya. Mas terputus. Terputus ya? Oke. Tapi udah ini sekarang udah kembali lagi. Oke. Intinya sih sebenarnya sekreatif mungkin kita bisa melihat peluang-peluang yang ada yang bisa kita gunakan sebagai strategi kita yang baru gitu. Contohnya misalnya, tapping udah tadi ya, kemudian collaboration udah, terus online juga udah, terus apalagi nih memanfaatkan momentum gitu kan, memanfaatkan opportunities apa nih yang ada di masa sekarang ini, kemudian kita yang tadi gitu ya, impact kepada audiens atau masyarakat umum itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, itu dari hal-hal yang memang lagi happening, hal-hal yang memang lagi dijadikan sebagai obrolan orang banyak gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat sebagai peluang gitu. Oke. Ya, Mbak Zel, seperti itu adalah pertanyaan yang terakhir karena sudah saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Mbak Zel kepada peserta terkait dengan webinar kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya aku terima kasih ya buat teman-teman yang partisipan. Mohon maaf banget ada kendala teknis di akhir-akhir diskusi kita. Tapi mudah-mudahan paparan kita hari ini bisa menjadi insight buat teman-teman PR, praktisi, maupun calon PR, ataupun teman-teman yang fresh graduate di sini gitu kan. Jadi intinya PR itu tetap harus dinamis di masa apapun, di kondisi apapun, karena kita dituntut untuk menjadi salah satu komunikator ya, perwakilan dari korporasi kita. Pada saat krisis, yang jelas adalah don't be panic, tetap be kreatif, tetap be calm, dan juga strategi dan implementasi itu harus kita tunjukin kepada masyarakat umum. Jadi jangan berdiam diri, tetapi ada action, jangan gegabah juga. Yang lebih penting adalah lebih aman ketika public relations itu bicara berdasarkan dengan data. Nah, dari data itu bisa kita kembangkan melalui cerita, bisa kita kemas melalui creative communication, dan hal-hal lain. Gitu, Mbak Dewi. Oke, berarti don't be panic, be kreatif. Begitu ya? Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Azelia Pramita untuk memberikan ilmu yang sungguh sangat bermanfaat dan luar biasa untuk hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah menyempatkan diri hadir di webinar pada pagi hari ini serba-serbi public relation di era pandemi. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat dan juga jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar UMN berikutnya. Oke, saya Dewi Warhamni dan juga Mbak Azelia Pramita undur diri dari webinar kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Oh ya, terus Mbak Dewi mungkin diingetin juga kali ya. Jadi